Haleluya, puji Bapa Yahweh. Sahabat Shalom dan selamat hari Pondok Daun atau Hari Raya Sukot. Haleluya, amin saudara. Nah, mungkin ada hal yang tidak biasa kita sebagai orang percaya ya. Bertahun-tahun mungkin saudara mengikut Tuhan dan saudara mungkin berpikir bahwa kelahiran Tuhan itu ada di tanggal 25 Desember seperti yang gereja pada umumnya merayakan. Tapi sesungguhnya saudara, banyak hal yang mungkin kita tidak mengerti saudara ya. Karena dunia ini memang telah dipenuhi dengan begitu banyak penyesatan saudara. Sehingga akhirnya banyak kebenaran firman Elohim itu diselewengkan ataupun diputar balikan sehingga umat Tuhan tidak mengenal siapa Tuhannya. Dan bahkan 7 hari raya yang Tuhan perintahkan sebenarnya itu berbicara tentang Yeshua HaMashiach, itu sudah dilupakan saudara oleh gereja Tuhan. Tapi mereka lebih suka saudara merayakan perayaan-perayaan yang Tuhan tidak perintahkan. Nah, itu sebabnya mungkin saudara hari ini yang baru pertama kali ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom juga ataupun yang ada di live streaming YouTube, mungkin saudara berpikir, kenapa hari ini hari Sukot perayaan Pondok Daud kita menyanyikan, merayakan seperti seolah-olah bahwa Yeshua HaMashiach itu lahir. Nanti saya akan buktikan saudara, karena firman Tuhan tidak pernah menulis bahwa Tuhan Yeshua HaMashiach itu lahir di tanggal 25 Desember, tidak ada. Tetapi ternyata firman Tuhan itu benar-benar saudara tercatat tentang kelahiran Mesias, yaitu Yeshua HaMashiach pada tanggal 15 bulan 7, yaitu bulan Tisri, yang jatuh dalam penanggalan kalender kita saudara hari ini tanggal 30 ya, 30 September tahun 2023 saudara ya. Jadi Yeshua HaMashiach yang kita sembah sebagai Raja, yang adalah juru selamat saudara dunia ya, dia lahir di tanggal 15 Tisri, yaitu bulan ke-7. Nanti saya akan buktikan kepada saudara kenapa Yeshua itu lahir di tanggal 15 Tisri ya, atau bulan yang ke-7 dalam penanggalan Ibrani, atau di dalam penanggalan kita yaitu di bulan yang jatuh sekarang adalah September. Sekarang kita akan melihat dulu dasarnya Bapak Ibu ya, kita akan melihat supaya kita tahu bagaimana Tuhan itu bisa lahir di perayaan Pondok Daud. Oke, kita akan melihat Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Di sini kurang kelihatan, nanti saudara yang di onsite kurang kelihatan karena proyektor agak buram ya. Nah, jadi saudara lihat saja langsung di handphone. Kalau Bapak Ibu yang ada di Zoom dan juga di YouTube, saudara bisa lihat langsung di layar. Nah, kita akan melihat Lukas 1 ayat 5 sampai 9. Coba sama-sama kita baca saudara. Ini kisah kelahiran daripada Yohanes Pembaptis saudara ya. Oke, Lukas 1 ayat 5 sampai 9, mari sama-sama kita baca dengan suara yang dapat didengar. 3, 2, 1. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria dari kelompok Abia, dan istrinya dari keturunan Harun juga, namanya Elisabet. Dan mereka keduanya benar di hadapan Elohim, dengan terus berjalan tanpa celah dalam segala perintah dan peraturan Yahweh. Dan tidak ada anak pada mereka, karena Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimanannya sesuai giliran kelompoknya di hadapan Elohim, menurut kebiasaan keimaman, dia mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat suci Yahweh guna membakar dupa. Nah, saudara perhatikan di sini, pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea saat itu yang menguasai wilayah Yudea, ada seorang imam bernama Sakaria. Siapa itu Sakaria? Sakaria adalah kelompok imam, seorang imam dari kelompok Abia. Nanti kita akan lihat siapa ini Abia.
Ya, dan Sakaria ini mempunyai seorang istri yang bernama Elisabet. Dari keturunan Harun, berarti keturunan imam juga. Nah, jadi baik Sakaria maupun Elisabet itu adalah dari kaum Lewi atau Bani Lewi, ya. Nah, Sakaria dan Elisabet itu hidup tanpa celah di hadapan Tuhan. Tapi sayang sekali saudara, mereka itu sampai usia tua, Tuhan memang punya kehendak. Mereka itu belum punya anak, saudara. Ya, jadi saudara ingat dulu, Sakaria ini ada di kelompok Abia. Apa ini kelompok Abia? Nanti saya akan terangkan. Nah, saudara, pada waktu zaman Tuhan berbicara tentang kemah suci kepada Musa, maka Tuhan, kalau saudara baca di Imamat, Tuhan memberitahu kepada Musa untuk membagi kelompok imam, ya, yang akan bertugas membakar dupa di dalam kemah suci. Nah, jadi imam Lewi ini akan dibagi beberapa kelompok, saudara, untuk mereka mempersembahkan korban, membakar dupa kepada Elohim setiap minggu. Jadi satu kelompok itu akan dapat jatah 1 minggu. Nah, Sakaria ini ada di dalam kelompok ini, sudah turun temurun, ya. Jadi dari Musa ini sampai juga di Raja Daud, sampai juga di Perjanjian Baru ini, kelompok iman ini, saudara, itu sudah dibagi. Jadi kalau nanti papanya meninggal, anaknya akan lanjutkan. Pokoknya berdasarkan apa yang Tuhan telah tetapkan pada zaman Musa. Nah, kita akan lihat Sakaria ini ada di kelompok Abia, ya. Coba kita lihat dulu dasar ayatnya. Inilah rombongan atau kelompok orang yang ditugaskan di dalam bait suci untuk membakar dupa. Kita harus belajar ini, saudara, supaya kita akan dapat kapan Yesua itu lahir. Mari lihat 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai ayat 19. Ini cukup panjang, ya. Tapi kita akan lihat, saudara, ya. 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 19. Mari sama-sama kita baca ayat ini, ya. Inilah kelompok yang dibagi penugasan imam, supaya nanti saudara akan lihat Sakaria ini yang ada di kelompok Abia itu ada di kelompok berapa, ya. Jadi kita akan belajar sejarah sekaligus berhitung, saudara, ya, hari ini. Oke, Bapak Ibu yang di Zoom dan juga di YouTube, coba saudara pasang konsentrasi dengan sungguh-sungguh supaya saudara bisa tahu kenapa Yesua lahir itu di perayaan Pondok Daun. Oke, 1 Tawarik 24 ayat 7 sampai 19, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Undian pertama jatuh kepada Yoyarib, yang kedua kepada Yedaya, yang ketiga kepada Harim, yang keempat kepada Seorim, yang kelima kepada Malkia, yang keenam kepada Miyamin, yang ketujuh kepada Hakos, yang kedelapan kepada, stop dulu. Berarti Sakaria di golongan Abia ini ada di kelompok ke berapa? 8. Nah, jarak 1 Tawarik ini dengan penulisan tadi di ayat yang kita baca di dalam Lukas itu berapa jauh, saudara? Jauh, lumayan jauh, ratusan tahun, ya. Nah, sebelumnya juga di zaman Musa itu Tuhan sudah sampaikan tentang pembagian ini. Jadi kalau saudara lihat di 1 Tawarik ini, imam-imam yang bertugas di bait suci sebenarnya itu sudah dibagi berdasarkan dari zaman Musa waktu kemah suci berdiri. Oke, kita lanjut. Jadi kita sudah dapat Sakaria ada di kelompok Abia. Mungkin Abia ini waktu Sakaria ya sudah nenek moyangnya, sudah berapa turunan. Tetapi tetap kelompok Abia itu akan diambil imamnya dari keluarga dia, saudara. Nggak akan ambil dari keluarga lain. Jadi kalau imam pertama Yoyarib meninggal, tetap, saudara, kelompok Yoyarib dari anaknya atau cucunya akan diambil. Terus menerus namanya tetap kelompok Yoyarib. Oke, kita lanjut. Yang ke-9 kepada Yesua, yang ke-10 kepada Sekanya, yang ke-11 kepada Eliasib, yang ke-12 kepada Yakim, yang ke-13 kepada Hupa, yang ke-14 kepada Yasebeab, yang ke-15 kepada Bilga, yang ke-16 kepada Imer, yang ke-17 kepada Hezir, yang ke-18 kepada Hapises, yang ke-19 kepada Pethaya,
yang ke-20 kepada Yehezkel, yang ke-21 kepada Yakin, yang ke-22 kepada Gamul, yang ke-23 kepada Delaya, yang ke-24 kepada Maasya. Inilah urutan mereka untuk ibadah, saudara. Ya, untuk masuk ke dalam bait Yahweh sesuai dengan peraturan mereka dari Harun. Nah itu, leluhur mereka sebagaimana Yahweh Elohim Israel telah memerintahkan kepadanya. Jadi saudara, kelompok ini sudah sejak dari kapan? Zaman Musa. Karena imamnya itu adalah Harun. Sudah dibagi 24 kelompok, ingat baik-baik. Lalu kelompok Abia ada di kelompok ke. Setiap kelompok akan bertugas 1 minggu. Perhatikan baik-baik ini. Jadi kalau Yoyarib mulai minggu pertama, di minggu yang pertama ya, maka untuk sampai ke kelompok Abia kira-kira ada berapa minggu? 8 kelompok, berarti berapa? Ya, kalau berarti kan dari Yoyarib sampai di Abia total ada 8 minggu semua, betul? Berarti itu berapa bulan? Ya, 2 bulan. Semua pasti pintar lah hitung ya. 1 bulan kan itu 4 minggu. Jadi kalau ada 8 kelompok, berarti dari Yoyarib sampai ke Abia itu ada 2 bulan kurang lebih. Karena setiap kelompok itu akan dapat jatah 1 minggu mereka mempersembahkan korban dupa itu ya. Nah, jadi saudara, jadi Sakaria ini adalah golongan imam dari golongan Abia atau rombongan imam ke-8 yang menyelenggarakan ibadah dalam rumah Tuhan sesuai undian. Jadi dia mendapatkan undian saudara pada minggu ke-8 atau di bulan kedua setelah jadwal yang pertama, begitu kurang lebih. Jadi ada 24 kelompok. Berarti itu berapa bulan saudara kalau 24? Bagi aja satu bulan 4. Jadi ada kalau 24 berarti berapa? Berapa bulan? Ya? Ya, jadi dalam 1 tahun mereka akan dapat 2 kali giliran sebenarnya. Ya. Nah, jadi perhatikan, Sakaria ini adalah golongan dari Imam Abia, yaitu yang bertugas di kelompok ke-8 untuk menyelenggarakan penugasan di dalam rumah Tuhan. Ya. Nah, oke, kita akan lihat. Sekarang kita akan lihat saudara, Lukas 1 ayat 8 sampai 15. Nah, tadi kita sudah baca tentang Sakaria ya. Lalu kita akan lihat nanti ada hubungannya dengan kelahiran Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 8 sampai 15. Sama-sama kita baca ayat ini. Lukas 1 ayat 8 sampai 15. 3, 2, 1. Dan terjadilah pada saat melaksanakan tugas keimamannya sesuai giliran kelompoknya di hadapan Elohim, menurut kebiasaan keimaman, dia mendapat undi untuk masuk ke dalam tempat suci Yahweh guna membakar dupa. Stop dulu sampai situ. Saudara, tugas keimaman itu dimulai dari mana? Yang imam pertama Yoyarib. Waktu bait suci di kemah suci pertama kali saudara dibuat oleh Musa, lalu umat Israel merayakan hari Paskah, roti tidak beragi, di bulan yang pertama yaitu bulan Nisan atau Abib. Nah, di saat Paskah itulah di bulan Nisan, maka saudara, penugasan imam itu dimulai dari yang kelompok pertama yaitu Yoyarib. Oke, saudara bisa tangkap sampai sini? Berarti kalau Yoyaribnya mulai bulan pertama Nisan, yaitu ada sekitar April, kira-kira yang Abia dapat bulan apa? Hitung saja. Kan Paskahnya April. April berarti Mei, Juni. Dari April ditambah 8 minggu. Berarti ada 2 bulan, April, Mei, Juni. Betul? Nah, nanti kita akan lihat, saya akan kasih tunjukkan tabelnya. Oke, kita lanjut dulu. Jadi kita lanjut di ayat setelah yang kita baca ya.
membakar setelah membakar dupa. Oke, lanjut. Dan segenap kumpulan umat sedang berdoa di luar pada saat pedupaan itu, dan terlihatlah olehnya malaikat Yahweh berdiri di sebelah kanan mezbah dupa. Dan ketika melihatnya, Sakaria menjadi gelisah dan ketakutan menimpa atasnya. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab permohonanmu sudah didengarkan, dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menyebut namanya Yohanes atau Yohanan, ya. Dan akan ada sukacita bagimu dan kegirangan besar, dan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar di hadapan Yahweh, dan dia sama sekali tidak meminum anggur maupun minuman keras, dan dia akan dipenuhi Roh Kudus bahkan sejak dari rahim ibunya." Saudara perhatikan ayat ini. Sakaria waktu mendapatkan tugas berarti di minggu ke-8, betul? Dari sejak perayaan Paskah. Karena imam pertama kali bertugas itu di Paskah, waktu pentabisan bait suci, ya. Lalu mereka merayakan Paskah, maka imam yang pertama Yoyarib harus masuk di minggu pertama. Maka saudara, Sakaria bertugas dalam Lukas 1 ayat 8 sampai 15 ini, berarti saudara ada di bulan yang keberapa? Kalau Nisan kan 1 April, ya. April, terus Mei, Juni. Oke, kita akan lihat dulu. Saya mau kasih lihat dulu bagi saudara penanggalan Israel, ya. Ada bulan-bulan Israel supaya kita tahu, saudara. Bulan Nisan itu bulan yang pertama. Makanya Paskah itu kan jatuh di 14 Nisan. Nah, bulan Nisan kalau di kalender kita itu jatuh sekitar Maret sampai April, ya, dalam penanggalan Gregorian. Jadi bulan yang kedua daripada penanggalan di Israel atau tahun Ibrani itu adalah bulan Iyar. Saudara hafal saja, ya. Kalau yang itu mungkin bisa screenshot. Jadi bulan pertama Nisan, bulan kedua Iyar. Iyar itu sekitar April sampai dengan Mei. Oke. Lalu bulan yang ketiga, bulan Sivan, itu jatuh sekitar Mei, Juni. Bulan Tamus jatuh sekitar Juni, Juli. Bulan Av jatuh sekitar Juli sampai Agustus. Bulan Elul jatuh sekitar Agustus sampai September. Nah, yang sekarang kita ada di bulan Tisri, yaitu jatuh sekitar September sampai Oktober. Saya sudah pernah terangkan kenapa bukan tahun barunya di bulan Nisan. Karena di Israel itu ada 2 tahun baru. Ada tahun baru sipil, ada tahun baru menurut kalender ini. Jadi kalau kalender ini mereka rayakan di Pesak atau Paskah. Tapi untuk khusus tahun baru sipil, mereka mulainya di bulan Tisri, yaitu perayaan Rosasana, ya. Oke, yang bulan ke-8 adalah bulan Hesvan, jatuh sekitar Oktober November. Lalu bulan yang ke-9 adalah Kislev, jatuh sekitar November sampai Desember. Bulan Tevet atau yang bulan ke-10, bulan Tevet, jatuhnya sekitar Desember sampai Januari. Bulan ke-11 adalah bulan Sefat, jatuh sekitar Januari sampai Februari. Nah, yang terakhir, bulan ke-12 adalah bulan Adar, sekitar Februari sampai Maret. Nah, kalau perayaan Paskah dimulai daripada bulan sekitar April begitu, saudara, ya, karena biasanya Paskah kan ada di awal April, Pesak itu, ya. Maka saudara, Imam Sakaria akan bertugas kurang lebih ada di sekitar bulan Juni. Saudara bisa tangkap sampai sini? Ya. Mei sampai ke Juni, begitu, ya. Oke, kita akan lihat dulu. Nah, sekarang saudara lihat Esra 6 ayat 15 sampai 18. Ini kita alurnya bolak-balik karena kita harus pelajari dulu, saudara, latar belakangnya, ya. Kapan rombongan imam ini bertugas, ya? Setelah pembuangan di Babel. Karena kalau di zaman Musa itu setelah bait suci kemah suci berdiri, yaitu pada perayaan juga Paskah,
maka penugasan imam sudah dimulai 24 kelompok tadi ya. Esra 6 ayat 15 sampai 18. Mari sama-sama kita baca. Esra 6 ayat 15 sampai 18. 3, 2, 1. Dan bait itu diselesaikan pada hari yang ketiga bulan Adar. Bulan Adar berarti bulan apa? 12. Ingat tadi ya. 12. Ya, ini pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Dan orang-orang Israel, para imam dan orang-orang Lewi serta orang-orang buangan yang lain merayakan pentabisan bait Elohim itu dengan sukacita. Dan untuk pentabisan bait Elohim mereka mempersembahkan kurban 100 ekor lembu jantan, 200 ekor domba jantan, 400 ekor anak domba, dan 12 ekor kambing jantan untuk persembahan penghapus dosa atas seluruh Israel sesuai dengan jumlah suku-suku Israel. Dan mereka juga menempatkan para imam dan kelompoknya dan orang-orang Lewi dalam kelompoknya untuk pelayanan Elohim yang berada di Yerusalem sebagaimana tertulis dalam kitab Musa. Nah, jadi kita dapat bahwa di zaman Esra setelah bait suci itu dibangun, ini bait suci yang kedua ya, karena bait suci yang dibangun oleh Salomo itu sudah dihancurkan, saudara. Nah, di bait suci itu selesai pada hari yang ketiga bulan Adar, berarti ada di bulan 12. Bulan 12 itu ada di sekitar Maret, dalam bulan penanggalan di Gregorian kita ya, atau tanggal internasional. Berarti kalau dia selesai di bulan Adar, maka untuk sampai ke Paskah, waktu imam mulai bertugas ada berapa bulan? Paskah di bulan April. Kurang lebih ada 1 bulan mereka persiapan, baru di bulan April itu para imam yang pertama kelompok Yoyarib akan masuk mempersembahkan dupa. Nah, jadi berdasarkan ini saudara, maka golongan imam yang bertugas saudara ketika pentabisan bait suci, yaitu di bulan Nisan, di bulan April, ada sekitar saudara waktu kurang lebih 1-2 bulan sebelum imam mereka mempersiapkan diri untuk pentabisan bait suci. Jadi bait suci ini sudah selesai sebenarnya di bulan Maret, Februari masuk Maret begitu. Tapi karena Paskahnya itu ada di bulan April, maka pentabisan bait suci baru dimulai di bulan Nisan, yaitu pada perayaan Paskah. Nah, saudara, jadi imam yang bertugas yaitu dari golongan Abia bertugas di minggu ke-8 ya, sekitar 2 bulan akan jatuh di bulan ke-3 sekitar bulan Juni. Kalau Paskahnya di bulan Nisan, maka golongan daripada Abia ini akan bertugas itu ada sekitar di bulan yang ke-3 ya. Coba lihat dulu kembali ke tabel tadi ya. Nah, kalau Yoyarib masuk di bulan April saudara, bulan yang pertama, maka kelompok yang ke-8 itu akan masuk di sekitar di sini antara Mei ke Juni, yaitu di bulan Sivan, atau bulan yang keberapa itu? 3 ya. Nah, kita akan lihat saudara ya, Yohanes Pembaptis dikandung saat Imam Sakaria selesai melaksanakan tugas kelompoknya, yaitu di bulan ke-3 atau bulan Sivan, yaitu dalam bulan kita itu adalah bulan Juni ya. Jadi karena Sakaria ini ada di kelompok ke-8 imam daripada Abia, maka dia selesai bertugas itu ada di bulan yang bulan Sivan atau bulan ke-3. Kalau di dalam bulan kita adalah bulan Juni. Jadi begitu Sakaria selesai penugasannya, malaikat berbicara kepada dia bahwa engkau akan punya seorang anak dan engkau harus memberi nama dia Yohanes. Nah, lalu saudara, waktu imam
Sakaria ini selesai, begitu malaikat berbicara kepada dia, saudara, apa yang terjadi? Elisabet mengandung. Ini kisahnya mirip-mirip dengan Maria sebenarnya. Jadi menurut saudara, kalau Tuhan berbicara, malaikat berbicara kepada Sakaria, waktu dia selesai melaksanakan tugasnya di bulan Sivan, maka atau di bulan Juni kurang lebih ya, dalam bulan kita, maka Elisabet kurang lebih dia hamil di bulan Juni. Nah, ini menarik saudara ya. Oke, kita akan lihat dulu, nanti kita akan dapat berapa usia kandungan daripada Elisabet ini ketika dia bertemu dengan Maria. Oke, sekarang kita lihat. Jadi kita sudah punya patokan bahwa Elisabet itu mengandung kurang lebih di sekitar bulan Juni. Karena disitulah Sakaria bertugas. Dan malaikat langsung bicara, Elisabet saat itu langsung mengandung. Tapi kalau saudara baca kisahnya, Sakaria ini kayak kurang percaya. Akhirnya dia jadi bisu. Waktu dia keluar dari bait suci, bisu. Dia nggak bisa berkata-kata, saudara. Lama di bait suci. Di dalam kala malaikat itu berbicara. Nah, jadi di bulan Sivan inilah, bulan kurang lebih di kita itu Juni, Elisabet itu mengandung. Seperti yang malaikat itu sudah sampaikan. Nah, oke. Sekarang kita baca Lukas 1 ayat 24 sampai 27. Berarti kita sudah dapat Elisabet mengandung bulan Juni. Saya pakai bulan kita aja biar lebih gampang ya. Lukas 1 ayat 24 sampai 27, sama-sama kita baca. Lukas 1 ayat 24 sampai 27. 3 2 1. Dan setelah hari-hari itu Elisabet istrinya apa? Mengandung, dan dia menyembunyikan diri selama 5 bulan. Oke, berarti kalau dia bulan Juni, maka 5 bulan berarti Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, kurang lebih begitu ya. Jadi begini, dari Elisabet mengandung ketika Sakaria mendengar dari malaikat apa yang disampaikan, saudara, dia menyembunyikan diri selama 5 bulan. Jadi kalau Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya kurang lebih November begitu ya. Kurang lebih sekitar November lah, karena 5 bulan ini Elisabet dia menyembunyikan diri. Kita nggak tahu pastinya saudara, dia mulai mengandungnya kapan, maksudnya tanggalnya, tapi yang jelas itu ada di sekitar bulan Juni. Sesuai dengan peraturan atau ketika Sakaria itu bertugas di bait suci, ya. Oke, jadi waktu dia menyembunyikan selama 5 bulan, maka dari Juni ke Juli, Agustus, September, Oktober, lalu November. Oke, 5 bulan. Lalu saudara baca ayat selanjutnya. Demikianlah Yahweh telah berbuat bagiku pada waktu dia datang memerhatikan untuk menghapuskan aibku di hadapan orang-orang. Nah, oke, lanjut. Dan pada bulan berarti bulan apa? Ke-6 dari kehamilan Elisabet. Kalau dia menyembunyikan diri sampai bulan November, berarti bulan ke-6 bulan apa? Kalau di dalam tabel itu coba kembali Ci. Bulan Ibrani itu berarti ada di bulan coba lihat, kelihatan enggak saudara? Saya kembali dulu ya. Kislev, bulan ke-9. Ya. Oke. Jadi waktu Elisabet mengandung pada bulan ke-6 dikatakan. Nah, saudara lihat. Dan pada bulan ke-6, artinya bulan ke-6 kehamilan, usia kandungan daripada Elisabet, malaikat Gabriel diutus oleh Elohim ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Jadi Elisabet ini sudah 6 bulan. Kepada seorang perawan yang telah ditunangkan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keluarga Daud, dan nama perawan itu Maria. Jadi saudara, usia kandungan Elisabet pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria itu berapa bulan? 6 bulan. Oke? Oke, lanjut saudara. Lukas 1 ayat 35 sampai 38. Dan sambil menjawab
malaikat itu berkata kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi engkau. Karena itu pula yang dilahirkan itu kudus, dia akan disebut putra Elohim. Dan lihatlah, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Dan apa? Inilah bulan ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Jadi jelas, waktu malaikat Gabriel bicara sama Maria, usia kandungan Elisabet berapa bulan? 6. Dari sini kita sudah bisa lihat, karena Yohanes Pembaptis dan Yesua itu bedanya 6 bulan. Nah, sebab di hadapan Elohim segala perkara tidak akan mustahil. Dan Maria berkata, lihatlah, aku ini hamba Yahweh, kiranya terjadi padaku menurut firman-Mu itu. Dan malaikat itu pergi daripadanya. Jadi waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria itu di bulan ke-9 Kislev, atau dalam bulan kita adalah Desember. Nanti saya akan kasih ayatnya, saudara, bahwa yang betul usia di mana Yahweh memberkati kandungan daripada Maria yang dikatakan adalah benih daripada Ruach HaKodes, itu memang terjadi di bulan ke-9. Bahkan Tuhan jelas tulis tanggalnya. Nanti kita akan lihat. Nah, saudara, berdasarkan ayat dalam Lukas 1 ayat 35 sampai 38 tadi, maka kita mendapatkan usia Yohanes lebih tua 6 bulan dari benih Yeshua yang ada di dalam kandungan Maria ibunya, ya. Jika Yohanes dikandung di bulan ketiga atau bulan Juni, bulan Sivan maksudnya, di bulan kita adalah bulan Juni, maka usia 6 bulan kandungan Elisabet ketika bertemu dengan Maria itu jatuh pada bulan ke-9, yaitu bulan Kislev atau bulan Desember. Karena setelah 6 bulan Elisabet datang mengunjungi Maria. Saudara kan baca ayatnya ya, sampai bayi yang ada dalam kandungan Elisabet itu melonjak girang. Betul? Kenapa dia melonjak girang? Karena ada benih Yeshua ketika dia berjumpa dengan Maria. Nah, Elisabet dalam usia 6 bulan dia mengandung, dia ketemu Maria yang saat itu Tuhan sudah berbicara, berarti sudah ada benih Yeshua HaMasiah itu di dalam kandungan daripada Maria. Oke, sekarang saudara, ternyata kitab Hagai telah menuliskan tentang nubuatan benih ini ada di dalam kandungan Maria. Oke, mari kita lihat Hagai 2 ayat 18 sampai ayat 19. Hagai pasal 2 ayat 18 sampai ayat 19, mari sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Sekarang arahkanlah hatimu sejak hari ini dan seterusnya, sejak hari ke-24 dari bulan sampai situ dulu. Sejak hari ke-24 bulan ke-9 Kislev, itu bulan berapa? Iya, berarti bulan apa di kita? Berarti tanggal berapa ini, saudara? 24 Desember. Ajaib, saudara ya. Tapi Yesua belum lahir. Ya, oke. Sekarang arahkanlah hatimu sejak hari ini dan seterusnya, sejak hari ke-24 dari bulan yang ke-9, sejak hari saat tempat suci Yahweh didirikan, arahkan hatimu. Ini Tuhan katakan kepada Serubabel bin Shealtiel yang adalah nenek moyang daripada Yeshua HaMasiah, ya. Apakah benih masih ada di dalam lumbung? Nah, ini. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada Serubabel tentang akan lahir dari keturunannya seorang Mesias. Di tanggal 24 bulan ke-9, benih itu ada di dalam kandungan Maria. Bukan lahir di tanggal 25, saudara. Beda ya. Jadi di tanggal 24 bulan 9 itulah, apakah benih masih ada dalam lumbung? Ya. Sampai sekarang pohon anggur dan pohon ara dan pohon delima dan pohon zaitun belum menghasilkan mulai hari ini. Aku akan memberkati, itulah Yahweh, memberkati kandungan Maria di tanggal ke-24 bulan 9, atau lebih tepatnya dalam penanggalan kita adalah 24 Desember. Ini iblis itu
licik saudara. Ya, dia plesetin sedikit saudara, hari lahirnya dan hari ketika benih itu dikandung. Siapa Serubabel dalam Hagai ini yang Tuhan bicara? Saudara baca silsilah Yesua, Serubabel itu nenek moyangnya Tuhan Yeshua HaMashiach. Jadi sebenarnya Tuhan sedang bicara kepada Serubabel mengenai suatu benih di tanggal 24 bulan 9. Apakah ada benih dalam lumbung? Itulah berbicara Yeshua HaMashiach yang dikandung oleh Maria di tanggal 24 bulan yang ke-9, atau di dalam penanggalan kita itu di Desember. Jadi kalau Yohanes dikandung bulan Juni, Yesua bulan apa? Desember, karena jaraknya Juli ya, dari Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kalau Yohanes bulan Juni, maka Yesua bulan Desember, sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Oke. Jadi saudara, nubuatan kepada Hagai itu sebenarnya bukan berbicara tentang bait suci yang dibangun oleh Serubabel dan Imam Yosua, bukan saudara. Karena apa yang mereka bangun bait suci saat itu tidak terlalu megah dibandingkan apa yang dibangun oleh Salomo. Jadi sebenarnya Tuhan lagi bicara kepada Serubabel tentang bait suci yang adalah Yeshua sendiri. Makanya saudara pernah baca enggak? Yesus bilang begini, rombak semua bait suci ini, dalam 3 hari aku akan bangunnya kembali. Inilah nubuatan Hagai. Jadi bait suci yang dimaksud itu adalah Yeshua sendiri, bukan yang dibangun oleh Serubabel, ya. Oke. Jika benih Yeshua dikandung Maria pada bulan 9, bulan Kislev atau bulan Desember, maka kita akan mendapatkan kelahiran Yeshua 9 bulan dihitung dari bulan Desember. Oke, mari menghitung. Kalau dia dibuahi bulan Desember tanggal 24, maka Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 9 bulan seorang perempuan normal waktu dia melahirkan, betul? Maka Maria akan melahirkan di bulan, dalam penanggalan kita itu bulan September. Ajaib enggak saudara? September itu bulan ke-7, Tisri, ada di perayaan Pondok Daun. Jadi bulannya kita sudah dapat enggak saudara? Sudah, tepat seperti yang difirmankan dan nubuatan kitab Hagai. Mulai dari pembagian kelompok kita sudah tahu. Maka saudara, Yeshua itu sudah dipastikan lahir di bulan ke-7 Tisri, atau di dalam penanggalan kita yaitu di bulan September. Sekarang kita akan lihat tinggal tanggalnya. Nah, oke. Saudara lihat hari raya Pondok Daun. Nanti saya akan bahas tentang pengertian hari raya Pondok Daun ini karena ini kan 7 hari, nanti di hari ke-7 ya. Saya akan lebih spesifik berbicara tentang perayaan Pondok Daun, tapi hari ini saya akan berbicara lebih banyak kepada kelahiran Yeshua. Nah, hari raya Pondok Daun atau hari raya Tabernakel itu adalah penggambaran di mana Elohim berdiam bersama dengan manusia, dengan bangsa Israel ketika mereka mendirikan pondok-pondok atau sukah di pelataran mereka. Saudara lihat ayat ini, ada di dalam Perjanjian Baru. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca Yohanes 1 ayat 14. 3, 2, 1. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara lihat ayat ini, saya baca lagi ya. Dan firman itu sudah menjadi daging dan berdiam di situ, berpondok, bersukah, bersukot. Jadi waktu Yohanes menyampaikan firman ini, maka ini adalah penggenapan di mana perayaan Pondok Daun adalah perayaan di mana Yahweh bersukot dengan manusia, diam di antara manusia. Kapan itu terjadi? 15 Tisri. Karena itulah perayaan Pondok Daun, Bapak Ibu. Jadi firman Yohanes 1 ayat 14 ini saudara, itu adalah penggenapan di mana
Yeshua yang adalah firman menjadi daging dan bersukah atau bersukot, berdiam, tinggal di tengah kita. Itu digenapi pada perayaan Pondok Daun. Itulah makna daripada perayaan Pondok Daun sebenarnya, di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah manusia. Kapan dia berdiam? Waktu dia lahir, Bapak Ibu. Kapan Yeshua lahir? Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Ayo. Bulannya sudah dapat. Tanggalnya sesuai Yohanes 1 ayat 14. Yahweh, firman itu berdiam di tengah kita, bersukot, artinya Tuhan buat pondok di tengah kita, berarti pada perayaan Pondok Daun, karena itu maknanya sebenarnya. Jadi berarti saudara, Yeshua lahir menggenapi nubuatan Yohanes 1 ayat 14 ini juga, yang sudah dikatakan saudara ya. Itu di tanggal ke 15 bulan Tisri. Itulah perayaan Pondok Daun, di mana firman berdiam, bersukah dengan manusia. Nah, saudara, di perayaan Pondok Daun inilah orang-orang Israel dari segala bangsa itu akan datang. Mereka akan datang di seluruh Yerusalem, dan makanya tempat-tempat akan penuh, rumah penginapan semua akan penuh. Makanya saudara, mari kita lihat dulu Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Ini peristiwa saudara yang terjadi pada saat Yesus lahir, ya. Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi, dan dia melahirkan anaknya laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Sebab apa? Tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kenapa nggak ada tempat? Karena saat itu sedang perayaan Pondok Daun, 15 Tisri, saudara. Nah, kalau saudara baca dalam kisah Lukas 2 ini, hari di situ terjadi, saudara, ada pendaftaran besar-besaran oleh Kaisar Agustus. Kenapa Kaisar Agustus mengadakan sensus besar-besaran saat itu? Karena dia tahu di saat itulah orang-orang Yahudi pulang dari semua negara, berkumpul di Yerusalem. Kalau Kaisar Agustus mau bikin sensus di perayaan yang lain, nggak lengkap, saudara. Orang Israel banyak yang ada di negara-negara luar. Jadi makanya Kaisar Agustus melakukan pendaftaran atau sensus itu di bulan Tisri, ketika orang Israel sedang pulang merayakan Pondok Daun. Makanya di Yerusalem tidak ada penginapan full, karena orang sedang merayakan Pondok Daun. Tahun 2012 waktu saya di Israel, pas hari raya Pondok Daun, saudara, semua hotel penuh, mau hotel berbintang sampai hotel melati, semua penuh, saudara. Karena orang Israel dari segala bangsa itu akan datang, belum lagi ditambah bangsa-bangsa lain yang mau ikut perayaan Pondok Daun. Jadi jelas, saudara, Yeshua dalam kisah ini, Maria ketika dia melahirkan, saudara, Yeshua, itu terjadi di 15 Tisri, saat bangsa Israel sedang merayakan perayaan Sukot. Makanya firman di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu benar-benar. Saudara baca Yohanes 1 ayat 14 tadi itu ya. Firman itu sudah menjadi daging dan berdiam. Kata berdiam di situ, kalau saudara yang suka menyelidiki, suka men-search gitu ya, berdiam itu artinya dwell, membuat tempat kediaman, membuat pondok, membuat sukah. Nah, kapan orang Israel bikin sukah, saudara? Yang Tuhan suruh hanya di perayaan Pondok Daun, karena itu penggambaran bahwa Tuhan akan berdiam dengan Israel, dengan manusia. Wujudnya dalam apa Tuhan berdiam dengan manusia? Wujudnya apa Tuhan berdiam dengan manusia? Enggak, maksudnya ya, dia harus datang dalam wujud manusia, dalam Yeshua HaMashiach, betul? Nah, itulah penggambaran Tuhan bersukot dengan manusia. Dia ada di antara manusia, itulah Yeshua. Dan itu digenapi sesuai kitab Hagai dan juga yang Yohanes sudah tuliskan. Maka saat perayaan Pondok Daun itulah Yeshua
lahir. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara bayangkan ya, kalau Yesua atau yang orang lebih kenal dengan Yesus Kristus ya, lahir di bulan, coba kembali lagi ke tabel tadi. Tabel bulan ya. Oke. Saudara bayangkan bulan Desember ada di penanggalan kalender Ibrani itu bulan ke-9 ya. Kislev. Nah, itu ada sekitar bulan, coba lihat yang bawah ya, ini ya, November sampai Desember. Saudara, kalau itu benar Yesua atau Yesus yang orang kenal, lahir di bulan yang 9 Kislev ini, maka di Israel itu salju. Salju. Tidak mungkin ada orang Majus dari timur jalan, saudara, di tengah salju. Karena kalau di musim dingin orang-orang itu lebih banyak berdiam, dan tidak mungkin orang-orang Israel, saudara, mereka membuat pondok-pondok Sukot itu di musim dingin. Gak ada yang mau tinggal di pondok itu, saudara. Tapi Sukot juga adalah penggambaran panen. Jadi mereka itu ada di sekitar bulan September. Jadi itu musim akhir sebelum memasuki musim dingin. Itu terakhir. Nah, kalau sudah bulan Desember, bulan Kislev 9, maka di Israel itu salju dan dingin. Tidak mungkin ada gembala di padang, betul? Ada nggak mau menggembalakan saudara salju-salju? Tidak mungkin orang Majus dari timur jauh-jauh, saudara, untuk datang menyembah kepada Yeshua, lalu mereka berjalan pada saat musim salju. Nggak mungkin. Betul, saudara? Jadi sebenarnya yang benar adalah di bulan Kislev itu, sesuai nubuatan kitab Hagai, itulah benih ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria. Nah, jadi Yesua itu bukan lahir di 25 Desember, tapi benihnya ada tanggal 24 Desember. Kemungkinan inilah yang diambil oleh perayaan pagan, saya nggak tahu ya. Dan mereka akhirnya tetapkan ini sebagai kelahiran. Padahal bukan kelahiran Bapak Ibu, ini baru benih sesuai nubuatan kitab Hagai. Nah, kita yang sudah mengerti, saudara, tidak mungkin di Israel, saudara, lagi dingin-dinginnya ada orang Majus dari timur datang. Kalau musim salju, perhatikan ya, saudara, yang mungkin yang ada kan Bapak Ibu juga di Amerika ya, di sini yang suka ikut di Zoom kan ada banyak yang dari Amerika. Saudara lah yang pasti lebih tahu. Kalau di Amerika sendiri musim salju, kira-kira bisa lihat bintang nggak? Halo Bapak Ibu yang ada di Amerika, Ibu Ria, Ibu Evi, Ibu Leoni, ya sudah ada yang jawab ya? Nggak akan mungkin bisa lihat bintang. Orang Majus lihat Yesua waktu lihat apa? Bintang. Kalau salju itu kabut, saudara. Sudah jangankan salju lah, apa? Hujan aja lah, maksudnya kayak berawan. Saudara kan nggak bisa lihat. Nah, kenapa orang Majus bisa lihat bintang timur? Kalau salju, mana bisa orang Majus lihat bintang, Bapak Ibu? Kalau salju itu namanya salju, pasti gelap di langit, Bapak Ibu. Ya, benar ya Ibu Ria ya? Pasti saudara itu gelap. Jadi nggak mungkin Yesua atau Yesus Kristus yang orang Kristen banyak tahu, tidak kenal namanya sesungguhnya. Itu lahir di tanggal atau di bulan ini, saudara, Kislev. Tapi kalau benih yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, itu betul sesuai dengan nubuatan kitab Hagai pasal 2. Jadi saudara sudah mengerti? Amin. Ada hal yang saya harus sampaikan begini. Saudara, Yesus yang orang tahu tidak pernah lahir di tanggal 25 Desember. Saya harus sebut ini dengan kata Yesus. Kenapa? Karena ini banyak orang yang nggak paham. Orang berpikir begini, Pak, Yesus dan Yesua itu dua pribadi. Yesua lahir 15 Tisri, Yesus lahir 25 Desember. Saudara baca kitab suci, tidak pernah kisah Yesus yang ditulis dalam kitab suci itu berkata Tuhan lahir tanggal 25 Desember. Nada. Apakah kisah daripada Yesus itu berbeda dengan kisah Yesua yang saudara baca? Enggak. Jadi pribadinya dua apa satu, saudara? Satu. Namanya yang diubah.
Makanya waktu Yeshua disalibkan, Pilatus menulis saudara namanya, diterjemahkan ke 3 bahasa, dan di bahasa Yunani saudara nama Yeshua itu berganti menjadi Yesus, atau yang orang tahu Jesus atau juga Yesus. Tapi apakah Pilatus waktu menyalibkan, ya, waktu mereka menyalibkan Yeshua, apakah mereka menyalibkan 2 pribadi di sana? Tidak. Hanya pribadi Yeshua. Makanya saya bilang hanya satu pribadinya, Yeshua. Yesus adalah Yeshua yang mereka salah, saudara, ganti namanya. Jadi nggak pernah ada sebenarnya cerita tentang Yeshua, tentang Yesus. Maaf. Yang ada hanya Yeshua. Itu Yesus karena memang namanya yang diterjemahkan. Harusnya saudara nama tidak bisa diterjemahkan. Kayak misalnya Pak Anto. Pak Anto mau di Amerika, di Israel, di Arab, di Cina tetap namanya Bapak Anto. Nggak mungkin orang panggil lain gitu, ya kan? Saudara pasti juga marah kalau nama saudara diubah-ubah, apalagi Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi Yesus itu tidak pernah lahir 25 Desember. Yang menjadikan dia dirayakan 25 Desember itu karena perayaan orang-orang paganisme. Tapi sesungguhnya dalam kitab suci tidak pernah dicatat. Makanya kita harus kembali kepada nama yang benar supaya kita tahu bahwa ya memang Yeshua itu lahir di 15 Tisri sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Iblis berusaha untuk merusak saudara pemikiran kita atau pengertian kita tentang Yeshua. Itu pun dibolak-balik. Yang tadinya benih masuk dibilang lahir, kan dibolak-balik saudara. Jadi akhirnya pemahaman manusia itu jadi kacau. Harusnya waktu malaikat Gabriel datang di mungkin malam itulah 24 Desember dan dia bicara sama Maria. Lalu Maria mengandung. Tapi itu bukanlah hari kelahiran. Ya, karena sesuai yang sudah kita baca tadi. Oke. Jadi kita sudah tahu saudara bahwa Yeshua itu memang benar lahir di perayaan Pondok Daun sesuai dengan apa yang tertulis dan apa yang telah dinubuatkan. Bahkan kalau kita melihat secara fakta pun itu bisa dapat dipercaya. Seperti yang saya bilang, gak mungkin ada gembala di padang, tidak mungkin orang Majus bisa melihat bintang, dan gak mungkin orang Majus dari timur datang dalam musim salju, gak mungkin saudara. Yang paling mungkin dan sesuai firman, Yeshua itu lahir pada saat bangsa Israel datang merayakan Pondok Daun. Maka di Yerusalem diadakan satu sensus besar, dan di saat itulah Yeshua menggenapi kitab Hagai 2 tadi itu ya. Dia dan juga dalam Yohanes sudah ditulis bahwa dia lahir, sudah. Dia bersuka, dia berpondok, dia berdiam di tengah manusia. Yohanes kenapa dia bisa menulis tadi ayat yang kita baca? Ya karena Yohanes pasti tahu Yeshua itu lahir kapan. Karena Yeshua pasti kan cerita, selama mungkin tidak, sekalipun tidak mereka dituliskan dalam kitab suci, tapi berdasarkan apa yang kita baca mulai dari kelompok Abia, ya mulai dari Sakaria dan juga sampai ke Maria saudara, waktu Elizabeth berjumpa dengan dia, maka kita mendapat benar-benar saudara di tanggal dan di bulan Tisri tanggal 15 itulah Yeshua benar-benar lahir saudara. Amin. Jadi hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang ada di Zoom maupun juga yang ada juga di YouTube, saya mau katakan, kalau orang dunia di luar sana merayakan tentang kelahiran Tuhan, pada namanya salah, tanggalnya salah, caranya pun sah. Nah ini, saudara perhatikan, kalau kita merayakan sesuatu yang salah, namanya salah, maka saudara akan melakukan perayaannya salah. Dampaknya apa? Cara merayakannya juga salah. Namanya salah, kelahirannya salah, dirayakannya dengan cara yang salah. Nah itu, betul saudara? Saudara Bapak Ibu yang ada di Ambon, Kupang, Papua, Manado, yang mayoritas Kristen katanya, merayakan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Cara merayakannya, halo? Pesta pora saudara, mabuk-mabuk, betul nggak? Betul apa betul loh saudara?
Nah, karena namanya salah, saudara, ada satu ayat saya tidak perlu saudara buka, tapi saya mau sampaikan saja di dalam Mazmur kalau tidak salah ya. Kita itu akan menjadi serupa dengan yang kita sembah. Jadi kalau saudara itu menyembah uang, contoh ya, kalau saudara itu gila uang, menyembah uang, hidup saudara itu kan kayak uang, naik turun. Kalau kurs dolarnya naik, saudara naik. Kurs dolarnya turun, saudara turun. Tapi kalau kita menyembah Yeshua, kita akan jadi seperti Yeshua. Kalau saudara menyembah namanya salah, maka saudara akan jadi salah juga. Makanya perayaan Sekarang saya tanya, kalau saudara benar merayakan perayaan kelahiran Yeshua, kenapa saudara pada akhirnya orang merayakan dengan cara yang salah? Ya karena sudah salah dari atasnya. Amin, Bapak Ibu. Dari namanya salah, tanggal perayaannya salah, akhirnya dirayakan dengan cara yang salah. Kalau satu sudah salah di ujung, sampai di bawah semua makanya kita harus kembali ke nama yang benar. Kalau saudara tahu Tuhan kita Yeshua HaMashiach lahir di tanggal 15 bulan Tisri, kita akan merayakan dengan cara yang benar seperti hari ini. Tidak ada pesta pora. Amin. Tapi kita bersuka cita, kita bergembira karena firman di mana saudara Yahweh berdiam dengan manusia itu digenapi dalam kita. Ternyata saudara, ini bukan digenapi hanya sekedar waktu Yesus lahir, tapi nanti juga akan digenapi di dalam kerajaan 1000 tahun. Oke, kita lihat dulu saudara ya, untuk bagian terakhir ini. Mari lihat Wahyu 21. Wahyu pasal 21 ayat yang ketiga. Mari sama-sama kita baca saudara ya. Kita menyembah Tuhan yang benar, kita sudah tahu hari kelahirannya yang benar, maka kita akan melakukannya dengan cara dan sikap hati yang benar. Wahyu 21 ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan aku mendengar suatu suara nyaring dari surga yang mengatakan, lihatlah, tabernakel Elohim ada bersama manusia, dan dia akan berdiam bersama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan Elohim sendiri akan ada bersama mereka sebagai Elohimnya. Ini terjadi di mana? Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Kalau dulu Tuhan berdiam di tengah manusia dengan wujud daging, nanti di masa ini Tuhan berdiam dengan wujud yang sebenarnya, bersama dengan orang-orang yang telah diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Makanya saudara, perayaan Pondok Daun itu pun sampai di kerajaan 1000 tahun pun saudara, itu harus dilaksanakan. Ada di dalam Sakaria 14 ya, ayat 16 sampai 17. Mari sama-sama kita baca. Jadi kalau orang bilang, Pak, mana dasar ayatnya perayaan 7 hari raya itu masih bisa dilakukan? Karena Taurat katanya sudah batal ya. Ternyata saudara, sampai di kerajaan 1000 tahun perayaan 7 hari raya masih dilaksanakan. Sakaria 14 ayat 16 sampai 17. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Kemudian akan terjadi bahwa setiap orang yang ketinggalan dari segala bangsa yang datang melawan Yerusalem, mereka akan datang dari tahun ke tahun untuk bersujud kepada Raja Yahweh Sebaot, dan untuk merayakan apa? Hari Raya Sukot. Dan akan terjadi bahwa siapa dari kaum-kaum di bumi yang tidak naik ke Yerusalem untuk sujud kepada Raja Yahweh Sebaot, maka bagi mereka tidak akan ada hujan. Bapak Ibu, ini Sakaria 14 ini berbicara kerajaan 1000 tahun setelah perang Harmagedon yang saya sudah terangkan waktu di hari Kamis ya, di Wahyu pasal 14 ya. Bapak Ibu yang sudah ikut pasti sudah mengerti. Jadi Sakaria 14 ini adalah kisah setelah peperangan Harmagedon dan Yeshua memerintah sebagai raja di bumi dalam kerajaan damai 1000 tahun. Nah, jika orang Majus memberikan persembahan emas, perak, mur, kemenyan saudara mereka persembahkan bagi Yeshua serta menyembah dia, maka di hari raya Pondok Daun ini pun dan di Yerusalem pun saudara ya, di kerajaan 1000 tahun, bangsa-bangsa harus datang ke Yerusalem menyembah dia, dan mereka akan membawa persembahan. Amin. Kalau di zaman Yeshua lahir, orang-orang Majus bawa apa? Emas, kemenyan, mur, perak, mereka bawa. Betul? Di kerajaan 1000 tahun harus datang juga saudara.
di perayaan Sukot, karena ternyata itu hari kelahiran Yeshua HaMashiach, Sang Raja Kemuliaan. Jadi di hari ini Bapak Ibu, kita ada di 15 Tisri, di mana Yeshua lahir. Maka saudara, berikan persembahan bagi Tuhan, yaitu hidupmu bagi Dia. Makanya kita hari ini kita berdiam diri saudara, tidak bekerja, saudara datang untuk mempersembahkan hidupmu bagi Tuhan. Amin. Nah, inilah perayaan Pondok Daun. Jadi kalau saudara mau merayakan kelahiran Mesias, rayakan dengan cara yang benar, bukan dengan pesta pora, bukan dengan kemabukan. Tapi mari sembah Dia. Di perayaan ini saudara harus membawa hidupmu datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Dia, memberi yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara, kita tidak sedang merayakan kedatangan seorang bayi. Tetapi perayaan Pondok Daun ini lebih spesifik berbicara waktu ketika saudara merayakan. Ingat, kerajaan 1000 tahun juga akan dirayakan. Betul? Sekarang pertanyaan saya, kalau orang hanya tahu merayakan jingle bells, ya, perayaan Christmas di kerajaan 1000 tahun, orang bisa nggak saudara merayakan Pondok Daun? Nggak tahu caranya. Makanya harus kita tahu caranya bagaimana kita merayakannya Bapak Ibu, dengan sikap yang benar, bukan seperti pemahaman-pemahaman kita yang dahulu. Itu sebabnya nama Tuhan harus kita tahu lebih dahulu. Kalau kita tidak tahu, perayaannya akan salah, maka cara kita merayakannya juga salah. Saudara mau merayakan dengan benar? Amin. Inilah di perayaan Pondok Daun ini saudara, kita tidak sedang menantikan kedatangan seorang bayi lagi, tapi kita sedang menantikan kedatangan Raja Kemuliaan yang akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Kalau hari ini saudara tidak belajar merayakan Pondok Daun, maka di kerajaan 1000 tahun, firman Tuhan Zakaria 14 tadi apa? Setiap bangsa yang tidak datang merayakan apa saudara? Tidak akan turun hujan bagi mereka. Dihukum sama Tuhan. Makanya saudara harus merayakan dengan cara yang benar hari ini, supaya kita tahu di kerajaan 1000 tahun saudara dan saya bisa merayakan dengan cara yang benar. Bapak Ibu yang belum mengenal nama Yeshua HaMashiach, hari ini saya mau katakan, kenal nama itu, supaya saudara bisa tahu kapan Dia lahir, supaya saudara bisa merayakan dengan cara yang benar. Saudara, ribuan tahun manusia ditipu oleh iblis dengan nama yang salah saudara, dengan cara yang salah. Setiap tahun kita lakukan adat istiadat, tradisi turun temurun, bahkan sejak dari saya masih kecil. Sampai kapan saudara manusia akan terus dibodohi oleh setan? Hari ini kita harus berbalik kepada Yeshua. Amin. Saudara yang belum mengenal nama Yahweh, Yeshua, saudara harus kembali, supaya kita memahami siapa yang kita sembah, kapan Dia sebenarnya lahir, baru kita bisa merayakan dengan cara yang benar. Saudara mau merayakan dengan cara yang benar? Mari Bapak Ibu, sudah ribuan tahun gereja itu sudah diselubungi. Ini pekerjaan iblis di akhir zaman juga. Sampai hari ini, detik ini, banyak orang tidak mengenal Yahweh, banyak orang tidak mengenal Yeshua, bahkan cenderung mereka menolak, dan banyak juga yang menghujat. Makanya sampai hari ini saya mau katakan, perayaanmu salah semua, dan cara engkau merayakannya juga salah semuanya. Pengenalan akan nama Tuhan yang benar itu menentukan bagaimana saudara akan menjadi sama dengan Dia. Seperti saya katakan, mereka semua akan menjadi sama seperti yang mereka kalau saudara menyembah Yeshua, yang saudara rayakan adalah Pondok Daun. Kalau saudara merayakan nama yang salah, yang saudara akan rayakan apa? Ya yang lama saudara, yang sudah dirubah namanya oleh Satan, supaya orang tidak mengenal Yahweh, supaya orang tidak mengenal Yeshua. Makanya saudara, di dalam perayaan hari kelahiran Tuhan, tidak ada sangkut pautnya kelahiran Yeshua dengan seorang sosok yang suka membagi-bagikan hadiah. Saudara tahu ya maksudnya ya, yang suka pakai baju-baju merah jalan. Pak Antok tahu karena Pak Antok dulu pernah menjadi pelakunya. Nggak ada hubungannya saudara, perayaan kelahiran Yeshua dengan pohon-pohon yang dihiasi. Bahkan pohon-pohon yang dihiasi itu ada lampu-lampunya. Itu sebenarnya ada dalam firman Tuhan di Yesaya. Orang-orang yang menyembah dewa matahari
Mereka tebang pohon, mereka bawa ke rumah, mereka hiasi. Makanya perayaan-perayaan seperti itu tidak boleh ada, saudara. Semua itu mengacu bukan kepada Yeshua, tapi kepada penyembahan kepada dewa matahari. Karena Tuhan tidak pernah menuliskan semua itu. Orang Israel melakukan Sukot apa? Mereka buat pondok, lalu mereka ada panen, mereka bersuka cita. Karena itu memang hari sukacita, di mana telah lahir seorang juru selamat. Itu hari panen, itu hari bersuka cita. Hari ini kita juga bersuka cita. Amin, Bapak Ibu. Bukan lagi hanya sekedar merayakan kelahiran Yeshua, tapi kita sedang menantikan kedatangannya untuk menjemput saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, inilah makna daripada perayaan Sukot. Nanti di perayaan hari ke-7 saya akan lebih berbicara spesifik tentang apa itu Sukot dan apa maknanya ya secara profetik dan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Tapi hari ini saya sudah menjelaskan tentang Yeshua, bagaimana dia hari kelahirannya itu benar-benar sudah dinubuatkan oleh kitab suci. Dan karena perayaan Pondok Daun ini adalah perayaan di mana bangsa Israel, saudara, mereka melambaikan kayak ada ranting-ranting pohon. Maka hari ini saudara yang menyiapkan daun palem ataupun ranting pohon, boleh saudara angkat. Saya akan berdoa dulu ya. Boleh dibuka kameranya. Saudara, Bapak Ibu juga yang ada di YouTube, sekalipun saudara mungkin tidak terlihat di dalam kamera Zoom, saudara juga boleh angkat ya. Kita akan melakukan satu tindakan profetik. Dan perayaan ini saudara dilakukan selama 7 hari. Tapi pertemuannya itu diperintahkannya hanya hari pertama dan hari ke-7. Jadi di hari kedua dan seterusnya, firman Tuhan katakan kita harus persembahkan korban api-apian. Maka saudara harus berdoa selama 7 hari ini. Boleh minta satu? Saudara lihat ke sini. Ini adalah pohon palem, daun palem ya. Nah ini kalau di Israel, ketika mereka bangun pondok itu akan ditaruh daun-daunan kayak begini. Apa maksudnya Bapak Ibu? Saudara, waktu Israel bangun pondok, Tuhan sebenarnya mau bilang begini, inilah pondokmu di dalam dunia. Ini lambang saudara, bahwa pondok yang kita bangun di dunia ini adalah sifatnya sementara. Amin Bapak Ibu. Itulah makna perayaan Sukot. Kalau saudara bangun pondok, saudara angkat ranting ini ataupun daun-daun ini, seperti kayak kita ini kan, ini tempat berlindung sih. Sebenarnya kayak orang bikin pondok itu kan, kita taruh di kepala kayak gini berlindung. Pondok di mana kita berlindung. Saudara, ini sifatnya sementara. Daun ini akan layu. Pondok itu akan roboh ketika ada angin, ketika ada hujan, ada banjir, badai menerpa. Betul? Jadi di dalam perayaan Pondok Daun ini Tuhan mau katakan begini, bahwa pondok kita, tempat kediaman kita di dunia ini sangat rapuh Bapak Ibu. Saudara rentan kena penyakit, bahkan kita bisa meninggal kapan saja. Karena saudara, penggambaran daripada Pondok Daun ini, kita ada di kemah yang sangat rapuh, yaitu tubuh secara daging. Maka ketika kemah ini akan dibongkar oleh Tuhan, kita akan memperoleh kemah kediaman abadi di Samayim, di surga. Amin, saudara. Jadi mari saudara angkat daun-daun ini dan saudara taruh di kepala.